Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman kelas 7, 8, dan 9 di SMP IT atau FIK. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tutorial cara masuk e-learning sekolah atau FIK bagi siswa. Pertama-tama teman-teman akan mengetikkan link yang berwarna biru ini atau boleh juga mengcopy. Lalu teman-teman akan masuk ke internet ya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman utama ketika teman-teman akan mulai login ke dalam aplikasi siswa e-learning sekolah atau FIK. Ini digunakan jika teman-teman memakai handphone. Sebelumnya teman-teman akan diberikan nomor induk siswa yang juga berlaku sebagai username dan akan dilengkapi dengan password juga. Di sini Ustazah akan mencontohkan salah satu teman kita ya dengan nomor induk siswa atau username-nya 17011 supaya Ustazah bisa masuk ya. Kemudian passwordnya juga sama. Kemudian kita akan login. Nah, di sini teman-teman dapat mengganti password yang telah diberikan. Teman-teman dapat mengklik, teman-teman dapat mengklik di bagian logo sebelah kanan atas, kemudian mengklik ganti password. Nah, sini password lama silahkan dituliskan 17011. Kemudian di sini misalnya ingin diganti, silahkan dituliskan passwordnya apa dan diketik ulang, kemudian simpan data. Nah, di sini fiturnya untuk di handphone ada 4 fitur utama, yaitu layar utama, kemudian e-learning, tagihan, dan rapot. Tampilan yang teman-teman lihat di layar utama ini terdiri dari nama siswa, kemudian kelas, NISN, email, dan nomor telepon. Ini akan lebih jelas terlihat ketika teman-teman menggunakan PC ataupun laptop ya, karena layarnya lebih lebar. Kemudian kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur e-learning. Diklik di fitur e-learning. Di sini ada 2 subfitur, yaitu e-learning dan mutabaah siswa ya. Kita buka yang e-learning, yang ini terdapat daftar ruang belajar siswa ya.
di sini terdiri dari ruang belajar selama 1 pekan. Ini kebetulan isinya baru 2. Jika teman-teman sudah aktif mulai Senin depan, insya Allah jadwal tersebut sudah tertera untuk 1 pekan dari hari Senin sampai hari Jumat tanggal 21 sampai 25 Juli. Nah, di situ akan ada tanggal, hari, kemudian guru, mata pelajarannya apa, materinya apa, jam tatap muka. Nah, di situ KBM kita selama daring itu mulai dari pukul 7.30, mulai dari absensi sampai berakhir pukul 11.30. Nah, di situ jam tatap muka ya. Kemudian ada status dan ada nilai. Status di sini terkait apakah teman-teman sudah mengerjakan, sudah mengupload tugas pada mata pelajaran tersebut di pekan yang sudah di-share. Kemudian apakah akan tertera juga nilai jika teman-teman sudah mengumpulkan atau mengupload tugas. Nah, di sini teman-teman juga bisa, seandainya cukup padat, cukup banyak lembarannya, bisa menggunakan pilihan tanggal ya. Nah, di sini kebetulan untuk tanggal yang setelah tanggal 14 ini masih di lock ya untuk Senin depan, tapi insya Allah ketika sudah masuk akan terbuka di hari Senin apa, Selasa apa. Nah, ini bisa kita setting, jadi ketika kita cari langsung menuju di tanggal tersebut. Misalnya kita klik ini langsung tepat di tanggal tersebut. Kebetulan ini karena belum lengkap ya, jadi masih berupa contoh seperti ini. Nah, itu. Kemudian di sini kita akan melihat atau masuk ke ruang belajar. Misalnya tanggal 15 ini besok ya, jam 9 saya akan masuk ke kelas IPA, PAI misalnya. Gurunya Ivan. Nah, kita akan klik ruang belajar. Nah, di sini di fitur e-learning ada sub fitur lagi ya, ada materi, soal, upload jawaban dan video tatap muka. Nah, di sini ada materi. Nanti jika ustadz ustazahnya sudah memasukkan materi di sini, maka akan terlihat di sini materinya. Bisa dalam bentuk Word ataupun PowerPoint. Ataupun misalnya bentuk lain ya. Sini ada judul materi dan ada penjelasan terkait materi. Kemudian kita klik untuk subfitur soal. Nah, di sini akan ada input soal jika ustadz ustazahnya sudah memasukkan ya soalnya terkait dengan materi yang telah diberikan. Jadi teman-teman mempelajari dulu materi, kemudian nanti dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Nah, setelah teman-teman mengerjakan soal, jawabannya teman-teman dapat mengupload di subfitur upload jawaban. Nah, di sini belum terbuka ya, belum aktif ya, karena sedang proses. Nanti insya Allah hari Senin sudah bisa mengupload tugasnya. Nah, di sini tadi materi, soal, upload jawaban. Nah, kemudian di sini ada video tatap muka. Jadi, teman-teman kan tadi di awal diberikan jadwal, nanti akan diberikan jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat, itu ada KBM-nya walaupun daring,
Nah, KBM daring tersebut menggunakan Zoom. Nah, ketika dilakukan Zoom meeting, itu Ustadz Ustazahnya akan merekod, akan merekam. Nah, ini sangat membantu bagi teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi materi yang telah diberikan. Nah, ini videonya ada di video tatap muka. Nah, ini memang belum tersedia, akan ada kalau Ustadz Ustazahnya sudah memasukkan video tersebut ya, dari hasil diskusi ketika tatap muka, ketika melakukan Zoom meeting ya. Itu isi dari daftar ruang belajar siswa pada pada fitur e-learning ya. Kemudian setelah e-learning ternyata ada mutabaah siswa ya. Mutabaah siswa ini jika kita klik, nah di sini ada kegiatan ya, ataupun aktivitas daftar mutabaah siswa. Aktivitas selama 1 pekan dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Di sini beberapa kegiatan ya. Nah, teman-teman itu diharuskan mengisi karena ini terkait juga dengan penilaian sikap ya. Di sini cara mengisinya supaya semua ataupun sesuai dengan yang kita lakukan itu harus bertanda checklist. Jika masih silang berarti teman-teman harus mengisi. Ini tandanya teman-teman belum mengisi. Kalau sudah checklist berarti teman-teman sudah mengisi ya. Nah, cara mengisinya itu dengan menginput di formulir mutabaah siswa ya. Ini karena bentuknya Android ya, jadi agak memanjangnya ke bawah ya. Di sini kita pilih tanggal, misalnya di hari Selasa ya. Selasa. Hari ini tanggal 14. Kemudian evaluasi di sini belum terisi apa? Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ya, masih silang. Kita mau buat dia checklist, mau mengisi ya. Sehingga kita isi di sini sholat maghrib ya. Sholat maghrib ya tadi. Nah ya. Sudah dilakukan ya. Nanti teman-teman akan mengisi di sini. Jadi semuanya harus terisi lengkap ya. Tidak bisa dikosongkan saja ya. Saya misalnya mengerjakan sholat maghrib tepat waktu. Kemudian disimpan datanya. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil menginputnya ya. Nah, apa buktinya? Kita lihat ke atas lagi. Tadi di awal yang sholat maghribnya di hari Selasa belum checklist, sekarang sudah checklist, berarti sudah terisi. Nah, teman-teman juga melakukan hal yang sama untuk sholat yang lain ataupun aktivitas selanjutnya ya. Mungkin itu. Kemudian kita masuk ke fitur tadi yang utama sudah ya. Layar utama e-learning barusan, kemudian tagihan ini terkait nanti di dalamnya ada nama siswa, kelas, NISN, email dan nomor telepon. Nah, di sini ada daftar tagihan siswa. Daftar tagihan siswa ini terkait mungkin dengan keuangan ya, bukan berdasarkan penilaian kurikulum atau penilaian tugas. Jadi ini kaitannya dengan administrasi keuangan ya, tagihan apapun itu. Kemudian Ustazah lanjut ke fitur yang keempat, yaitu fitur rapot. Nah, di sini
di fitur rapot ada nama siswa, kelas, NISN, email, dan nomor telepon. Nah, di sini ada jenis rapot. Rapot ini akan diinput oleh admin SMP ketika teman-teman telah menyelesaikan minimal 3 bulan pembelajaran yang diakhiri dengan PTS atau penilaian tengah semester, ya. Jadi per 3 bulan itu akan ada rapot triwulan. Nah, di situ akan diberikan. Nah, rapot ini nanti teman-teman bisa download, ya, bisa unduh supaya lebih mudah, ya, ketika dibaca dan ataupun bisa diberikan kepada orang tua. Nah, itu fitur-fitur yang ada di halaman siswa pada e-learning siswa sekolah At-Taufik. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Jika teman-teman sudah selesai semua, teman-teman bisa log out, ya, di sini. Nah, demikian dari Ustazah, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan tutorial ini sedikit dapat membantu teman-teman ketika menginput tugas, mendownload materi, ataupun mendownload rapot nanti di akhir, ataupun mengisi mutabaah hariannya. Ya, baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.